Kita langsung masuk saja. Ini dia Pasopati melawan Double G di game yang kedua Cesar Carlos. Yes, ini dia game yang kedua antara Pasopati dan juga Double G. Shen berhadapan dengan Shinsei. Ya, Shen secara skill ya, secara kit dia punya Spirit Refuge, masih punya sedikit durability lah, tapi ternyata Astagfirullah. aduh, Togar. Woi, Ngapain? aduh, hampir mati coy. Tipis banget ya. itu loh. Imagination memang benar-benar memberikan kemenangan hanya sebagai imajinasi untuk Togar. Wah, betul Aduh. Tapi ini dia di early phase Pasopati benar-benar unggul jauh. Dua orang, Togar dan juga Venus dipukul habis-habisan oleh Pasopati. Dan Bucks pun bisa gua katakan clear wave jauh lebih cepat dibandingkan oleh seorang Ronan. Betul sekali. Tapi kalau misalkan gini ya, 1v1 gini nih, kayak Ezreal sama Lucian. Lucian tuh sebetulnya lebih unggul. Dia bisa clear wave lebih cepat. Terus meskipun lebih sakit Ezreal ya sebenarnya kalau misalkan udah ada skill 2-nya apalagi. Cuman at least menurut gue sendiri Lucian lebih unggul lah kalau misalkan di laning phase atau ini, apalagi kita lihat dulu Fizz di sini sudah ada Olaf di sana tapi loncat langsung si ikan cuek ke belakang saja untuk mengamankan posisinya. Repositioning yang sangat baik sekali. Namun kali ini ada yang terikat oleh Scott dari seorang bukan kebalik ya, mohon maaf ya. Kebalik. Harusnya Wumbo yang jadi Lucian. Berarti si Togar ya. Togar yang menjadi trashnya. Sorry. Betul. Aduh, maaf guys. Jorannya beda, Jorannya mahal beda, ini. joran mahal nih. Joran mahal. Kalau kita ngeliat sebelumnya Venus yang main kan, Umbo yang main itu mungkin joran. Lu tau joran-joran yang ini gak sih yang gak ada realnya? Iya. Yang cuman benang sama kayu doang. gitu kan. Yang biasa mancingnya mujair-mujair jempol. Waduh. Ini beda nih joran. Ini beda nih. Ini joran-joran mancing mania mantap nih kayaknya nih. Tapi itu Ini dia. gara-gara kalian tukar-tukar loh ya. Mohon maaf tadi saya jadi sedikit belibet nih. Ya nggak apa-apa. Tapi ini dia. Di bagian mid lane, Togar mulai datang untuk mendapatkan seorang Bucks. Death Sentence-nya mencoba untuk dikeker. Itu dia, satu lagi dan bakal lantern combo. Ada satu play juga, Bucks langsung melarikan diri dengan playful trickster dan juga flashnya. Satu informasi baik berhasil didapatkan oleh Double G. Ini dia Togar. Mohon maaf Togar, memang sebaiknya Anda jadi Support ya? support aja ya. Betul. Venus biarkan jadi ADC aja. Tapi Venus kena exhaust kali ini. Ada 1v1 tadi dari Ezreal dan juga seorang Lucian-nya sendiri. Masih bisa bertahan rupanya, tapi lantern dilemparkan begitu saja untuk mempercepat. Wow, dead side yang sangat agresif dari seorang Togar, namun masih belum bisa untuk mengenai tadi. Sedikit saja, tipis, ada sekitar setengah meter. Iya, itu agak kurang berapa derajat. Berapa derajat ya? Kalau misalkan flashnya agak sedikit ke kiri dikit mungkin bisa kena. Tapi itu dia, Pasopati masih bisa selamat dan P1 bersembunyi di balik bush. Dan Yes, itu dia, hampir saja ya. Pressure yang diberikan sama Pasopati tadi berkali-kali Togar dan juga Venus dipukul mundur terus-terusan di Bung Jal. Iya, ternyata memang sudah dibilang juga sama saudara Carlos tadi ya, bahwa Karma dan juga Ezreal nih dua champion yang cancer di Dragon Lane ya, Sar ya? Iya, itu dia. Iya, bahkan Thresh dan yang digunakan Togar sendiri masih belum bisa ternyata menahan betapa agresifnya permainan dari dua champion. Betul, sendiri. karena bisa dibilang di duo lane-nya Gigi dan juga Pasopati ya, ini kayak combo klasik banget sih, combo klasik banget. Lucian Thresh, Karma Ezreal, ini benar-benar combo klasik banget yang emang udah dibawa daripada LoL PC sebenarnya. Tapi di sini pun masih works dengan kompetensinya masih sangat kuat gitu loh. Kita lihat di menit yang keempat sekarang menuju objektif yang pertama. Dari sisi gold pun unggul sedikit dari arah Pasopati. Dan mungkin titik baliknya adalah perebutan objektif yang pertama ini, Bang. Yes, karena memang gamenya pun lebih pasif ya, betul. dibandingkan dari match sebelumnya juga. Bahkan ini adalah yang paling pasif gitu kalau misalnya gue boleh bilang. Dan Rivera kali ini sudah keluar, sudah dibangi-bangi juga tadi. Di atas sana ada yang melihat ke arah
Rip Herald sendiri, namun memutuskan untuk pergi dari sana dan langsung didapatkan sepertinya oleh Shinche dan juga Yasa. Waduh, Yes. waduh. Tapi ini dia tampaknya Ditukar ya? Herald berhasil diamankan oleh Pasopati dan Ocean Drake. Ditukarkan oleh Double G ya. Ocean bisa dibilang memang jadi satu Draken yang kurang populer ya. Dan daripada Rip Herald-nya pun nambah beberapa push. Sebenarnya lumayan buat dapetin satu efek surprise. Tapi ini dia bakal coba untuk ditahan. Terus masuk dari arah P1 tapi langsung melarikan diri saja. Bugs The pasti box. bisa selamat menghindari The Box yang sudah dilemparkan oleh Togar. Satu performa yang sangat baik, tapi hampir saja Rip Herald-nya menubruk untuk yang kedua kalinya. Tapi Clap save the day untuk menyelamatkan inner turret dari arah Gigi. Yes, bagus banget tadi. Claps luar biasa sekali apa yang dilakukan, dan tadi akibat pertukaran yang terjadi ya, sebetulnya tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan juga. Hanya saja memang Double G lebih membutuhkan dari Ocean Drake tersebut karena mereka itu mainnya late game dan mereka perlu buff yang memang permanen gitu dibandingkan dapetin Rip Herald ataupun keuntungan di early seperti ini. Aduh, ini bakalan sulit juga tampaknya. Karena lihat dari sisi item pun akhirnya PSP ya, bisa gua katakan buat main early mid kayak gini biar mereka lebih unggul sih, karena dari arah Double G mereka harus membuka Sadin, tapi ini dia Togar langsung flash, bakal lenter masuk ke arah depan dan bakal P1 langsung saya dihilangkan semuanya dengan satu reckless swing dan juga Ragnarok untuk mengamankan satu poin kill pertama yang berhasil diamankan oleh Double G. Ini dia Togar ya dengan Togar oke sih mainnya. Oke banget Gokil coy, ini, men. gokil banget, luar biasa sekali. Jadi memang Venus nih lebih cocok untuk di babysitting ya dibandingkan jadi babysitter. Sementara itu kita lihat ini dia replay yang sangat baik sekali dari seorang Tower dengan kombinasi lantern membawa dua orang temannya ke belakang. Namun kali ini sudah ada terjadi lagi peperangan. Fizz meloncat-loncat, menggak-menggok di sana. Namun sudah ada satu exhaust menempel pada dirinya. Kak Sadin pun harus mundur 1000 langkah karena tadi sebetulnya sudah ada Darius yang sudah bersiap dengan upper hand untuk menarik siapapun yang ada di depannya. Dan itu menjadi satu keputusan yang sangat baik sekali dari tim Double G sendiri. Itu dia keputusan yang sangat baik, tapi ternyata flash untuk melarikan diri digunakan oleh seorang Crazy tadi. Dan Pasopati masih sedikit mendapatkan momentumnya kembali karena memang dari sisi turret pun mereka seharusnya bisa lebih unggul untuk menghancurkan turret-turret awal yang dimiliki oleh Double G kan. Yes, betul sekali. Dan sepertinya para pemain dari Double G dengan keunggulan yang mereka miliki untuk saat ini harus lebih mengembangkan sayapnya ya, Sar ya. Ya, Gak boleh puas, dia harus terus-menerus melakukan hal kayak tadi. Kayak Togar, inisiasi-inisiasi agresif tadi harus sering dilakukan. Dan yes, dead side-nya hampir saja terjadi lagi. Namun masih sedikit miss beberapa derajat tadi ke arah seorang Yasa di sana. Dan kali ini Fizz-nya sudah ke arah bawah atau Bugs-nya ya, Bugs-nya udah ada ke arah Dragon Lane, bertukar Swift Flame dengan seorang Imagination dan juga Player One di sana. ya ini dia, tapi Bugs benar-benar mencoba untuk mirroring seorang Ronan dan Yesa sudah mulai datang. Spot satu, ring kedua, tapi oh my god, Ronan cukup agresif tadi Rift Walk untuk melarikan satu orang dari arah Pasopati. Tapi Bugs masih berada di bagian bawah, belum ada pergerakan agresif yang diberikan. Informasi seharusnya sudah mulai muncul, dua orang dari arah Double G sudah mulai kembali ke bagian base-nya. Dan Pasopati dengan satu positioning daripada trinket yang seharusnya bisa lebih baik digunakan, dan Double G pun tampaknya cukup kesulitan ya. Dari sisi vision pun mereka kayak kehilangan beberapa vision gitu loh. Tapi ini dia P1 dengan satu Transcendent Embrace coba buat masuk, dan bahkan Mystic Barrage juga bakal coba untuk ditambahkan oleh seorang Pasopati. Tapi ternyata ditarik, ada satu lagi. Tampaknya seorang Shinche bakal menggila. Decimet maju ke depan, masih belum ada stack. Tapi di bagian bawah ternyata diam-diam Fizz bukan peradaban bisa mendapatkan satu poin kill. Wow, Rift Walker dapetin satu buah dulu, bisa lebih aman tampaknya dari Pasopati. Iya, tadi pergerakan lagi dan lagi dilakukan oleh teman-teman Double G, bagus banget di area midnya. Dan kembali lagi mereka dapat advantage besar kali ini, tapi Rip Herald akan diamankan oleh Pasopati yang memang punya misi tersendiri ya untuk menghancurkan beberapa turret. Dead side kali ini tadi masih belum mengenai. Dan ternyata Lucian berhasil steal Rip Herald-nya. Ini bagus banget untuk tim dari Double G sendiri, tapi lihat itu Darius mengamuk ke depan dengan satu Noxian Gustonin dan berhasil mendapatkan dua orang sekaligus di sana, Cesar Carlos. Wow, Noxian Guillotine. Ini dia satu kit yang harus diwaspadai oleh Double G dan berhasil memakan korban pertamanya.
Dan momentum yang kurang pas sebenarnya karena melihat Mountain Drake akan muncul 10 detik lagi. Dan seharusnya Double G setelah respawn mereka bakal langsung masuk menuju daripada Dragon Pit-nya. Karena sudah mulai respawn. Posisi sudah mulai diamankan juga oleh seorang P1. Dan Ronan di bagian bawah coba buat mendapatkan beberapa wave supaya tidak terlalu maju dari arah Pasopati. Tapi Bucks bakal sedikit berbahaya. Terkena satu buah sweeping lens tadi tampaknya. Dan langsung memberikan lantern untuk membantu Venus melarikan diri. Dari Feralt dibuka di bagian mid lane. Bakalan coba untuk ditahan juga. P1 bersembunyi di balik bush yang dihasilkan oleh Elemental Rift. Satu positioning cukup baik, tapi Shinsei langsung saja masuk ke depan. Ada lagi sebuah decimet, tapi stasis dibuka. Bisakah selamat? Riftwalk melarikan diri, dan bahkan tidak cukup ternyata. Masih ada Hemorrhage yang berhasil mendapatkan last hit ke arah Ronan. Akhirnya Mountain Drake pun terbuka untuk Pasopati, tapi Double G belum memberikannya gratis secara sia-sia. Masih mencoba untuk mengawasi di bagian belakang, tapi tidak ada upaya yang berarti dilakukan oleh Double G tampaknya. Wave Herald dilepas di tengah dan berhasil dimusnahkan karena nggak ada wave juga yang nemenin tadi ya. Rugi banget menurut gue dari Pasopati sendiri, dari Double G sendiri. Dan mereka juga harus kehilangan objektif lain. Dan oh my god, Lucut Barrage tadi hampir saja membunuh ke arah seorang Venus di sana. Togar kali ini masih mencari siapa lagi yang bisa diangkat derajatnya. Waduh. Aduh. Selain Venus ya. Selain Venus. Venus lagi, Venus lagi. Apa-apa. Jadi gak ngomongin Bang Kodok mulu. Tapi itu dia. Double G agak berada di posisi yang cukup kesulitan seharusnya. Dengan penguasaan map yang makin lama makin berkurang. Apalagi ditambah bush yang makin banyak juga, otomatis Double G bakal lebih berhati-hati lagi. Tapi ini dia play, melarikan diri. Tapi ternyata ada Chaman Water dilemparkan, tapi tidak berguna apapun. Karena itu adalah seorang Crazy membuka Ragnaroknya. Dan satu orang akan terpick off dari Pasopati. Yes, dan ini tentunya jadi game yang sangat menarik ya Sar ya. Dimana seorang Pasopati punya Yasa yang punya Dariusnya gitu. Sementara punya Shinsei yang pakai Darius, dan Darius juga tadi udah dapat 3 sampai 4 kill kalau misalkan gue boleh hitung. Dan Freezy dengan Olafnya pun dari tadi owning, gak ada yang gangguin Olafnya farming, gak ada yang gangguin Olafnya dapat kill juga. Jadi ini akan jadi pertarungan yang seru ketika nanti terjadi team fight lagi. Olaf punya Ragnarok, upper hand dari seorang Shinsei gak berguna. Dan ini menurut gue bakal sangat menarik lagi, apalagi kalau misalkan nanti Togar sama jenisnya udah masuk. Dan oh my god, apa yang terjadi di sana kali ini? Sepertinya bakal ada yang dibacok dengan satu Noxian. Gultonin bahkan tidak mati, gagal. Namun ada satu tarikan lagi di sana. True shot Barrage nyasar, langsung memotong kepala seorang Freezy di sana. Sayang sekali Cesar. Waduh, berhasil mendapatkan satu shutdown ke arah jungle-nya, dan bahkan Baron Nation langsung dibuka P1. Karma tapi di depan cukup berbahaya, flash berikan diri tapi masih bisa. The box pun dibuka, ada The Killing, cukup berbahaya seharusnya kali ini. Tapi Clap melarikan diri, dan ternyata masih bisa ter-take down. 2 orang bakal langsung hilang, dan langsung dimasukin aja ke dalam turret. Turret itu apa? Karena true shot Barrage itu terjadi lagi dan dapat double kill. And Ronan is coming. Rift Walker tidak cukup, yang ada hanya Alan Walker kali ini. Dan Double G kehilangan 3 orang, dan mungkin satu lagi yang bakal dihajar. Playful Trickster coba buat dapetin si Urtin, tapi tidak cukup juga. Langsung Ragnarok melarikan diri, dan itu dia hopeless Momentos terjadi daripada Bucks itu sendiri di dalam inner turretnya Double G. Yes, tapi imajinasinya udah terlalu sakit Sar ini. Ezrealnya udah gila banget kalau menurut gue sendiri. Dia sendirian, berani banget. Entah apa yang dia miliki saat ini, item dari seorang Ezrealnya, tapi yang gue yakini adalah beberapa kali kill yang dia dapatkan dan juga advantage lain membuat dia semakin owning dan semakin owning lagi. Sementara kita lihat terjadi lagi peperangan. Itu Ezrealnya item apa aja ya Sar ya? Itu Ezrealnya main murah mana sih dia? Murah mana, Iceborne sama itu bottom kak. Padahal nggak pakai ini loh dia, nggak pakai apa? Reforce gitu-gitu. Iya, nggak pakai ini dia, tampaknya sebelumnya Bang Jal bakal terjadi satu fight lagi yang sangat dipaksakan oleh Pasopati, tapi masih bisa membuahkan hasil karena 1 untuk 1. Crazy ditukar dengan Yesa, tapi B1 bakalan tumbang. Ada upper hand juga, dan Shinsei dalam bahaya dan bakal kembali lagi. Dan oh my god, Imagination posisi tidak menguntungkan, dan 4 orang. Pasopati, apa yang kamu doing? Terlalu memaksakan dan harus kehilangan 4 orang. Oh my god, Double G
bisa Yes. membalikan keadaan seharusnya. Ini replaynya. Menurut gua apa yang bagus di sini adalah Togar lagi dan lagi membuka dengan satu dead side-nya. Dan dia langsung menjadi satu benteng utama dari tim Double G sendiri. Meskipun di sana seorang Shinshe udah mencoba untuk memberikan damage tambahan dan juga ngekill satu orang di trading satu, tapi nggak cukup rupanya untuk menghentikan pergerakan apa yang dilakukan oleh tim dari Double G sendiri. Dan itu dia akhirnya harus kehilangan 4 orang. Turret juga hilang satu, di sisi Double G udah mulai nge-grab lagi swingnya ke arah mereka. Iya itu dia, makanya Double G ini momentum banget sih buat Double G. Dan seharusnya Pasopati udah belajar banget dari engage yang tadi. Itu engage yang bisa gua katakan minim perhitungan, bener-bener langsung hajar aja, barbar banget, gak ada perhitungan sama sekali lagi, minim banget. Dan ya itu tadi, mereka harusnya nggak boleh ngelakuin kesalahan seperti itu karena lihat gold swingnya, lumayan banget masuk ke arah Double G. 4 orang ter-take down dengan satu shutdown yang lumayan masuk ke arah Imagination kan, itu lumayan banget damage ke arah gold masuk ke arah Double G. Dan sekarang menuju Infernal Drake yang ketiga, Drake terakhir kali ini. Bakal coba untuk dibuka langsung oleh Pasopati. Aduh, kena coy. Togar kena satu dead sentence, Imagination melarikan diri dan harus sedikit berbahaya. The Killing ditahan sama seorang P1 tapi langsung saja melarikan diri dan bisa ditumbangkan. 3 orang bakalan coba untuk mendapatkan satu buah Drake, tapi langsung dihajar. Melarikan diri lagi, Shinsei pun gak kuat. Dan ternyata Baxia bakalan tumbang terlebih dahulu. Dan oh my god, Shinsei tanpa ada harga diri lurah kita langsung melarikan diri saja. Crazy, benar-benar menggila untuk menzoning out pergerakan dari arah Pasopati, Bang. Gue sampai merinding banget coy. This is it Double G. Dia udah punya gameplay yang mereka mau. Dia udah tahu cara mainnya kayak gimana. Kayak mereka ngandelin Olaf yang sedari tadi nggak diganggu. Dengan Ragnaroknya nggak ada gangguan sama sekali gitu dari tim Pasopatinya sendiri. Dan kali ini Baron akan langsung diamankan. True Shot Barrage mencoba untuk memberikan prediksi ke arah sana, namun sepertinya nggak akan cukup dan nggak akan bisa juga. Bahkan sekarang udah ada yang kena tahun lagi. Harus mundur 1000 langkah dari seorang Freezy. Ronan akan datang tapi sepertinya tidak akan terlalu cepat memberikan backup para pemain dari Pasopatinya. Dan di sisi mereka bakal recall untuk menuhin HP mereka. Dan Double G sekali lagi dapat advantage besar di sana. Iya ya, Double G dapat advantage besar banget. Dan apalagi sekarang udah mulai ke swing masuk ke bagian late game, di mana yang udah gue bahas sebelumnya di bagian early tadi, Double G kalau pengen pegang game ini ada di bagian late-nya, dan PR mereka adalah gimana untuk sampai ke late game-nya tersebut. Dan ini dia, mereka akan sampai sebentar lagi sebenarnya. Karena dari sisi gold mereka akhirnya mengejar, cuman beda 500 perak, itu nggak bakalan berarti apapun sebenarnya. Untuk di menit yang ke-18 kali ini, dan Pasopati sudah mulai kebingungan. Karmanya, lihat, karmanya bikin EP. Karmanya bikin EP, masuk ke arah Rabadon, dan otomatis dari sisi enchanting, Shinsei nggak bisa hidup lebih banyak. Nggak bisa hidup lebih lama. Daripada Yesa pun nggak bisa hidup lebih lama. Bugs, seorang assassin yang otomatis bakalan scalingnya bakalan turun banget di sini. Dan itu dia, satu Charm of the Water, True Shot Barrage dibuka, 2 ultimate kit dibuka untuk hal yang sia-sia. Dan Pasopati harus menerima kenyataan bahwa base mereka akan diporak-porandakan oleh Double G dengan minion Baron. Terlalu kuat, 1 inhibitor turret di bagian tengah dan mungkin akan menuju 2 inhibitor turret di bagian bawah. Iya, dan masih berlanjut rupanya mungkin melakukan, masih punya wave minion dengan Beth Baron juga. 2 inhibitor hancur. Kali ini menunggu yang ketiga di area atas, karena akan dilakukan lagi atau tidak. Mengingat masih punya banyak waktu ya dari Beth Baronnya sendiri. Masih ada 15 detik. 15 detik masih bisa dimanfaatkan dengan baik sekali. Tapi kita lihat ada lagi yang membuka ward tiba-tiba dengan satu cycle-nya tadi. Apa yang akan terjadi? Apakah bisa ditangkap atau enggak kali ini? Namun ternyata berhasil ditangkap satu Payphone Trickster. Dan langsung dibajuin lagi. Oh my god, masih ada League of Stasis untuk mendelay saja kematiannya. Dan gak bisa. Inhib, dua Inhib orang terakhir. Ini bisa. Oh masih bisa. Oh 30 detik. Menuju Elder, dan aduh ini 30 detik juga sih Double G-nya. Mereka Pasopati bisa setup duluan. Pasopati bisa setup duluan. Dan buat clear ininya bisa gue bilang clear si Eldernya, Pasopati gak bakalan secepat itu sih. Harusnya ya. Apalagi Elder tuh punya HP lebih besar dibandingkan satu punya HP lebih besar, dan Pasopati bakalan hilang fokus dengan minion-minion ada bagian mid dan juga bawah. Ya mereka bakal sibuk ya. Dan ini Yesa harus hati-hati banget. Tapi ternyata bakal langsung di start.
sambil menunggu 8 detik. Mau gak mau. Di mana Klebs bisa langsung masuk saja dengan Stand Unite ke arah team fight. Dan Pasopati dengan secara percaya diri 5 orang sudah berada di bagian Dragon Pit. Togar buka vision dengan lenternya, coba langsung ditarik dengan satu upper hand, masuk ke depan. Ada juga Agar Goylecha masuk ke depan juga, dan bahkan Stand Unite dan bahkan Ocean Grid tidak berhasil connect, tapi berhasil di-connect juga. Bakalan ter-take down 2 orang, 4 orang dan bahkan 3 orang menuju 4. Ditarik lagi upper hand. This is it, Shinsei bos. Lurah daripada Noxus dan bahkan Elder sudah mulai connect. Oh my god, Pasopati kembali membalikan keadaan, tapi Venus, mau kemana kamu Venus? Dan juga langsung saya ditumbangkan tim Ace. Dan bahkan lihat, di atas ada satu minion wave, dan bahkan ketika mereka pengen dapetin satu lagi di bagian Baron, mereka bisa banget buat nge-push, tapi ternyata tujuan mereka adalah langsung masuk ke inhibitor dan mungkin langsung menyelesaikannya 15 detik. Cukupkah waktunya? Dengan seorang Bucks dan juga Shinsei dengan Demolish juga. Ini bakal langsung ter-take down. Inhibitor bakal ter-take down. Dan bahkan Nexus yang sudah mulai terbuka dengan big wave yang sangat besar. 2000 HP, 1000 HP, Transcendence Embrace dan DSS Pasopati take the match. Gue masih gak ngerti apa yang terjadi.